Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar untuk pagi hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini adalah hari ketiga untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan hari ini juga adalah hari di mana kita merayakan ibadah Jumat Agung atau wafatnya Isa Al-Masih di rumah masing-masing. Dan saya yakin dan percaya dengan keadaan seperti sekarang ini tidak sedikit pun mengurangi niat untuk memuji dan menyembah Tuhan seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau membayar dosaku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau membayar dosaku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari bersama kita berdoa untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur padamu Tuhan, bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan yang begitu luar biasa. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang sangat beruntung di dalam pimpinanmu dibanding dengan orang-orang yang berada di luar sana yang telah dalam pergumulan sakit penyakitnya Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberikan kami dan membimbing kami dalam pagi hari ini untuk beribadah bersama. Biarlah kiranya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami dan melindungi di dalam ibadah pagi hari ini. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat kami yang berada di rumah masing-masing. Kiranya juga Tuhan selalu memberikan perlindungan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dan juga memberikan kesehatan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami akan menyerahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini merupakan hari yang paling bersejarah dalam hidup manusia. Karena seorang pribadi yang harusnya dia hidup, tapi memberikan dirinya rela mati di kayu salib, supaya saya dan Anda boleh memiliki kehidupan yang kekal oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi
mencukupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, tiba saatnya kita akan memasuki doa-doa syafaat kita. Mari kita memohon dan meminta kepada Tuhan untuk setiap masalah yang sedang terjadi di Indonesia maupun di lingkungan kita sendiri, atau sekalipun dari seluruh dunia, agar Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi dari segala sakit penyakit. Biarlah Tuhan sendiri yang menyembuhkan dengan salib-Nya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berseru hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa masing-masing. Dan kami akan mengakhiri ibadah doa syafaat ini dengan mengatakan doa Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, tanggung jawab kita sebagai anak Allah adalah selalu berdoa, selalu hidup memperkenankan hati Tuhan, selalu tekun dalam pekerjaan Tuhan, dan selalu membawa kuasa kematian Kristus di dalam tubuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Niko Raga, dan sekaligus nanti akan mengantarkan Bapak Niko Raga untuk mengadakan perjamuan kudus. Biar kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam perjamuan kudus ini. Kita akan berseru pada Yesus. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darahmu kau tebus
dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita akan pelajari bersama pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Kami naikkan puji syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau keluarga besar kami ikrasa boleh merayakan hari raya Jumat Agung di tengah-tengah situasi yang mencemaskan, namun kami tetap semangat untuk merayakannya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mohon tolonglah kami untuk firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, yang menjadi pegangan kami dalam menghadapi hari-hari hidup ini. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43 yang bunyinya demikian. Ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu yang sedang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok akan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu
menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 7 minggu berturut-turut gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia memperingati minggu-minggu sengsara, dan di hari Jumat Agung ini adalah klimaksnya atau puncaknya, di mana Yesus menderita, disalibkan, dan mati dan dikuburkan. Walaupun keadaan yang mencemaskan, menggelisahkan manusia di seluruh dunia, namun sebagai orang Kristen kita tetap semangat untuk merayakan perjamuan kudus dengan mengingat akan kasih dan pengorbanannya yang luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya tidak akan menguraikan tentang jalannya cerita bagaimana Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, tetapi saya akan merefleksikan arti salib bagi setiap orang Kristen, bagi setiap kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kebiasaan orang Kristen, baik anak-anak, pemuda, remaja, orang dewasa, itu memakai kalung salib sebagai aksesoris, baik di kalungnya maupun di anting-antingnya maupun juga di cincinnya, juga di baju ada tanda salib. Bahkan ada gambar salib yang digantung di rumah-rumah. Baik Yesus secara pribadi maupun juga ditambah dengan kedua penjahat yang ada di samping kiri dan kanannya. Ada orang yang iseng berkata, betapa enaknya menjadi orang Kristen, karena kita sudah pasti diselamatkan. Oleh karena itu kita bebas berbuat apa saja, kita bebas berbuat dosa. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar, apakah betul kata-kata yang demikian itu? Ya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas kata-kata itu kata-kata yang tidak sepantasnya dan tidak benar. Bukan seperti itu. Kita perlu paham harga dan makna salib itu. Salib menunjukkan betapa buruknya dosa manusia, kotor dan keji. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ia dielu-elukan,
berkorban, menjadi olok-olokan banyak orang. Tuhan Yesus diludahi, diolok, dihina, difitnah, dan dihajar habis-habisan, disesah sampai dipaku di kayu salib, baik tangannya maupun juga kakinya. Sungguh menyedihkan, sungguh begitu kotornya kehidupan manusia yang dipandang sama sekali tubuh hanya hancur luluh. Itulah akibat dosa kita manusia. Hukuman disalib bagi Kaisar Romawi adalah pantas bagi orang-orang yang berbuat jahat, para penyamun juga para pembunuh. Sudah sepantasnya mereka itu disalibkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimanakah dengan Tuhan Yesus? Apakah kesalahan Tuhan Yesus? Apakah kejahatan Tuhan Yesus? Kalau kita membaca kitab Injil, bahwa tidak ada kesalahan dan dosa yang dia perbuat, tetapi dia rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa ganti kita, supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, terlebih dahulu Tuhan Yesus diperhadapkan kepada para pembesar negeri. Yang pertama adalah Raja Herodes yang agung, yang kedua adalah Imam Besar Kayafas, dan yang ketiga adalah Pontius Pilatus. Firman Tuhan mengatakan Herodes sendiri mengatakan dia tidak ada kesalahan. Kayafas juga tidak menemukan kesalahannya. Pilatus pun juga mengatakan tidak ada kesalahannya. Ya. Memang untuk Herodes, kita tahu bahwa waktu Yesus baru lahir di Bethlehem Efrata, sudah ada kecemburuan. Dia ingin membunuh Yesus karena dia dianggap sebagai raja yang baru lahir. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang itu mengatakan Yesus tidak bersalah, tidak ada dosa, tidak ada kejahatan yang dilakukan, tetapi pada akhirnya Pontius Pilatus, dia adalah gubernur Romawi di Yehuda. Dia kasih pilihan kepada masyarakat Yahudi pada waktu itu. Pilihlah siapa yang kamu pilih. Siapa yang kamu bebaskan? Yesus atau Barabas? Ternyata masyarakat pada waktu itu memilih Barabas yang dibebaskan. Nah, Yesus mendapat teriakan-teriakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pelajaran rohani yang sangat berharga di sini bagi kita. Ya. Tidak ada orang yang mengatakan kalau menjadi orang Kristen itu baik, aman, nyaman saja. Apakah memang benar? Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku sampai pada akhirnya. Ya. Jadi orang Kristen jangan heran, jangan kaget
Kalau kita pun juga diolok, dihina, difitnahkan segala yang jahat, bahkan dianiaya. Jemaat yang mulai di Yerusalem, mereka pun juga dianiaya, dibakar hidup-hidup. Itulah gerejanya. Itulah gereja zaman sekarang ini adalah orang-orang Kristen. Kita harus siap untuk menghadapi kenyataan yang tidak enak. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah. Berbahagialah jika kamu diolok, dihina, difitnahkan segala yang jahat. Karena kitalah yang punya kerajaan surga. Ya. Kitalah yang akan diselamatkan. Kitalah yang akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hendaklah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya setia sampai akhir apapun yang terjadi. Tuhan Yesus, Dia mengambil segala dosa dan kejahatan kita, mati Dia kayu salib. Ya. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa menebus dosa manusia, hanyalah Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan beberapa pertanyaan di bawah ini. Apakah arti salib itu bagi kita? Apakah arti salib itu bagi kita? Kalau kita melihat di gambar di mana ada garis yang vertikal yang ke atas dan garis yang horizontal ini yang mendatar sesama ini. Ini berarti arti salib yang pertama, Yesus memperdamaikan kita orang yang berdosa dengan Allah Bapa yang di surga, yang maha kudus, yang maha suci dan mulia itu. Sedangkan garis yang mendatar ini, di mana Allah mendamaikan kita dengan sesama kita manusia. Kalau Yesus tidak mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga, untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Untuk apa kita mengaku diri sebagai anak Tuhan? Tidak ada artinya apa-apa. Tapi puji Tuhan, Dia sudah mendamaikan kita. Lalu apakah arti salib itu? Ya. Sementara kita terus berbuat dosa dan kesalahan, ya, itu tidak pantas. Orang yang sudah percaya bertobat, memperbaharui hidupnya yang lama kepada hidup yang baru. Apakah perasaan kita ketika kita berbuat dosa? Apakah biasa-biasa saja? Saya yakin tidak ada ketenangan di dalam hidup ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun juga dosa adalah dosa. Tidak ada mengenal dosa kecil dan dosa besar. Di hadapan Tuhan adalah dosa. Jika kita menganggap enteng dosa kita, ya, maka kita tidak menghargai penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa hidup kita yang lama itu adalah diperbudak oleh dosa dan kita menjadi hamba dosa. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita, mengampuni dosa kita dan diselamatkan oleh Tuhan, kita ini bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Kalau kita menjadi hamba kebenaran, hidup kita harus mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah kemuliaan kita. Sebentar lagi kita akan menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini, Tuhan. Biarlah setiap kali kita mengambil roti dan air anggur itu mengingat akan pengorbanan Yesus yang luar biasa di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak itu, untuk keselamatan jiwa kita.
arti salib bagi kita adalah pengorbanan Yesus. Dan itulah puncak kasih Allah kepada dunia ini. Tanpa Yesus tidak mungkin kita diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan yang menebus dosa-dosa dan kejahatan kami, yang mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran, menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari hidup ini Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambahkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, agar menghadapi apapun yang tidak mengenakan, kami tetap setia kepadamu sampai akhir hidup ini. Sebagaimana Engkau sendiri sudah mengalami, kami pun juga siap untuk menghadapinya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha pengasih dan penyayang. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuki perjamuan kudus, di mana sebentar kita akan menerima roti dan air anggur yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan dan darah Yesus yang tertumpah untuk mengampuni dosa kita. Namun sebelum kita memuji Tuhan dengan pujian dari PPR 1 nomor 37 ayat yang pertama dan yang kedua, jauh di atas bukit dan seterusnya. Jauh Di atas bukit tampak salib lama, lambang sengsara dan hina. Tempat Yesus mati untuk menyelamatkan sekalian yang hancur hatinya. Ku cinta akan salib lama, hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja, sampai ku beroleh mahkota. Dunia menghina salib lama itu, namun bagiku dia mulia. Aku telah ditebus penuh oleh Yesus. Dia disalib di Golgota. Ku cinta akan salib lama, hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja, sampai ku beroleh mahkota.
perjamuan kudus berlaku hanya bagi mereka yang sudah dibaptis dan yang sudah menyiapkan dirinya untuk menerima roti dan air anggur. Namun sebelumnya mari kita berdoa sekali. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau di hari ini kami boleh merayakan hari raya Jumat Agung dengan mengingat akan pengorbananmu. Engkau mati di atas kayu salib, dikubur karena dosa-dosa dan kesalahan kami, supaya kami diselamatkan oleh Tuhan, yang merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau pada saat ini Tuhan, jemaat keluarga besar GKMI Kerasa merayakan perjamuan kudus, sudah tersedia roti dan air anggur yang melambangkan tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan dan darah Yesus yang tertumpah untuk menebus dosa kami. Biarlah kami ingat selalu akan pengorbanan-Mu Tuhan, dan kami selalu setia kepadamu sampai akhir hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pada malam Dia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti. Setelah mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Buatlah ini untuk mengenang aku. Jemaat, ambillah roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Dengan cara yang sama Yesus mengambil cawan. Setelah Ia makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Apabila kamu meminumnya, lakukanlah itu sebagai peringatan akan daku. Malah kita minum air anggur ini bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang di surga, sungguh kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau kami boleh menerima roti dan air anggur ini yang melambangkan tubuh dan darahmu, yang melambangkan pengorbananmu di atas kayu salib untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Dan biarlah Tuhan dari hari ke hari kami hidup kudus, kami setia kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi. Sekali mengikut Yesus, selamanya mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu ada dalam hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian,
serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia hormat pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia hormat kemuliaan, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengaku bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, hidup yang kekal. Amin. Jemaat, pulanglah ke tempat kita masing-masing dan terimalah berkat Maha Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baik, salam, selamat merayakan Hari Raya Jumat Agung. Tuhan memberkati. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
Selamat serta syukur selama-lamanya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan ibadah online Jumat Agung GKI Krasak. Dan untuk memasukkan kritik atau saran, hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.